Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randra Zarifiansyah, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan peran dari Pangeran Diponegoro. Jadi, Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November pada tahun 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra pertama dari Hamengkubuwono III yang pada saat itu menjabat sebagai raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Rajeng Ayu Mangkurawati, seorang garwa ampeyan atau istri selir yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Bendara Raden Mas Antowirja. Kendati anak seorang raja, tak membuat Pangeran Diponegoro haus kekuasaan atau jabatan. Semasa hidupnya, ia pernah menolak tawaran Sultan Hamengkubuwono yang ketiga yang hendak mendaulatkannya sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta. Salah satu alasannya menolak tawaran tersebut adalah karena ia menyadari ibunya bukanlah permaisuri atau raja, istri raja yang pertama. Darah biru tak membuat Pangeran Diponegoro menggandrungi gaya hidup bermewah-mewahan. Ia lebih suka pada kehidupan yang sederhana dan merakyat. Alih-alih hidup di lingkungan keraton, ia memutuskan untuk tinggal di Tegarejo yang merupakan rumah dari Eyang Buyut putrinya. Permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono ke-1, Gusti Kanjeng Ratu Tanggarejo. Lalu cikal bakal Pangeran Diponegoro memimpin perang melawan pasukan Hindia Belanda berawal ketika Sultan Hamengkubuwono yang keempat meninggal. Ketika itu anak Hamengkubuwono yang keempat yang masih berusia 3 tahun dikukuhkan sebagai raja meneruskan tahta ayahnya. Karena usianya yang masih balita, segala urusan yang berkaitan dengan tata pemerintahan dilaksanakan oleh Patih Danurejo. Patih ini biasa dikenal mudah dipengaruhi dan tunduk pada pemerintahan Hindia Belanda. Lalu, pada Mei tahun 1825, pemerintah Hindia Belanda yang hendak melakukan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan mengubah rencananya. Jalur pembangunan jalan tersebut dialihkan melintas Tegarejo, yang notabene merupakan daerah tinggal Pangeran Diponegoro. Kegeraman Pangeran Diponegoro kepada Hindia Belanda bermula ketika pemerintahan kolonial tersebut memancang atau mematok tanah pemakaman leluhurnya untuk dijadikan jalan. Belakangan, Pangeran Diponegoro mengganti pemancang-pemancang tanah tersebut dengan tombak. Karena tindakannya tersebut, pemerintah Hindia Belanda menganggap Pangeran Diponegoro telah membangkang dan memberontak. Akhirnya, pasukan Hindia Belanda menyambangi Tegarejo dan mengepung ke kediaman Pangeran Diponegoro. Namun, Pangeran Diponegoro berhasil dilarikan dan diselamatkan oleh para pengikutnya, kemudian tinggal sementara di desa Dekso di Kolangurjo. Dalam pelariannya, Pangeran Diponegoro menemukan sebuah gua, yakni Gua Selarong, yang lokasinya berada di dusun Kentolon Lor Gojari, Panjangan, Bantul. Pangeran Diponegoro akhirnya menjadikan gua tersebut untuk menghimpun dan membentuk baris kekuasaan. Dalam perjuangan melawan pasukan kolonial Hindia Belanda, Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat, kalangan ulama, serta kaum bangsawan. Adapun ulama-ulama yang mendukung dan turut berjuang dengannya antara lain yaitu Kyai Mojo, Haji Mustopo, Haji Bararudin, dan Ali Sabaha Sentot Prawijoyo. Selain Pangeran Diponegoro, tokoh yang selalu membangkitkan semangat dan keberanian para pejuang adalah Kyai Mojo. Ia selalu menegaskan perang Diponegoro atau perang Jawa adalah jihad yang harus dilakukan semua umat Islam. Tujuannya tak lain untuk melawan penderitaan serta kesengsaraan yang diakibatkan kesewenang-wenangan dan kelaiman pemerintah Hindia Belanda. Pada awal peperangan, yakni pada tahun 1825 sampai 1826, pasukan Pangeran Diponegoro meraih cukup banyak kemenangan. Ia berhasil melumpuhkan basis kekuasaan pasukan kolonial di Pacitan dan Purwodadi, kemudian menguasainya. Peperangan melawan pasukan kolonial pun menjalar ke daerah-daerah lainnya mencakup Banyumas, Pakalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan lain-lain. Namun, pasukan Pangeran Diponegoro selalu memenangkan strategi peperangan karena kepiawaiannya memenangkan perang melawan pasukan kolonial.
rakyat menyelamatkan gelar Sultan Abdulhiyal Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogono Kalifun Tanah Jowo adalah Jenderal D. Kok yang berhasil melumpuhkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Setelah para pejuang dan pengikutnya berhasil ditangkap dan diasingkan oleh De Kok, Pangeran Diponegoro akhirnya menerima tawaran perundingan dan ditawarkan pemerintah kolonial pada Maret 1830 karena kondisinya yang semakin sempit, namun perundingan hanyalah siasat untuk menjebak dan menangkapnya. Pangeran Diponegoro pun ditangkap kemudian dikirim ke Batavia pada April tahun 1830. Ia bersama istri dan beberapa pengikutnya akhirnya diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Ia pun sempat ditawarkan ke Benteng Amsterdam lalu dipindahkan kembali ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro pun wafat dalam pembuangan. Kendati berhasil dilenyapkan, pemerintahan Hindia Belanda menelan kerugian tak akibat peperangan melawan Pangeran Diponegoro. Diperkirakan pemerintah Hindia Belanda harus mengelontarkan sekitar 20.000 gulden untuk membiayai perang ini. Selain itu, dalam segi pasukan, Hindia Belanda juga harus kehilangan sekitar 8.000 pasukannya. Pasukan pribumi yang wafat pada perang itu pun sedikit, yakni sekitar 7.000 orang. Dengan seluruh angka tersebut, Perang Diponegoro ataupun Perang Jawa dalam rentang tahun 1825 sampai 1830 menjadi peperangan paling besar dan sempit dalam sejarah. Dan berkat kegigihannya dan jasanya dalam melawan pemerintahan kolonial, Pangeran Diponegoro didaulat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.